Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Matur Franklin, NIM 31300194046 serta teman saya. Muhammad Farhadi dengan NIM 3122022. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan jurnal dengan judul representasi pengetahuan berorientasi proses derivasi manajemen kebutuhan lokal ADM evaluasi empiris yang ditulis oleh Elena Konsnisova dan Judith Barrios. Untuk abstraknya, dari abstrak ini ada beberapa kata kunci, yaitu arsitektur perusahaan, tokoh ADM, representasi pengetahuan, model proses, manajemen kebutuhan, dan kuesioner. Selanjutnya pada pendahuluan, di sini membahas terkait tokoh, yaitu di sini tokoh adalah salah satu kerangka kerja yang paling banyak digunakan untuk membangun enterprise arsitektur atau EA di dalam organisasi saat ini, terutama untuk perusahaan skala besar yang membutuhkan dukungan yang sangat rinci untuk membangun dan memelihara arsitektur mereka. Tujuan dari tokoh adalah untuk menyediakan metode untuk mengembangkan dan memelihara arsitektur enterprise dalam sebuah organisasi yang selaras dengan strateginya. Untuk mengkarakterisasi sebuah perusahaan dengan benar, tokoh mempertimbangkan 3 perspektif yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu arsitektur bisnis, yang kedua arsitektur sistem informasi atau arsitektur aplikasi dan data, yang terakhir adalah arsitektur teknologi. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi penggunaan ATM tokoh dan dengan menyediakan representasi berbasis visual untuk dua publik yang berbeda, profesional EA dan mahasiswa. Dalam karya sebelumnya, kami mengubah fase rekrutmen manajemen atau RM dari tokoh dan dengan BPMN atau Business Process Model and Notation dalam representasi grafis yang telah divalidasi dengan sekelompok mahasiswa teknik dan master. Hasil utama dari validasi kualitatif ini adalah bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membaca, memahami, dan mengadaptasi pedoman tekstual metode hampir 2 kali lipat dari waktu yang dibutuhkan untuk membaca, memahami, dan mengadaptasi pedoman model proses yang diusulkan. Setelah pengalaman dengan siswa ini, waktu yang diberikan untuk memahami apa yang mungkin mereka lakukan sebelum mereka harus melakukannya itu merupakan faktor kunci untuk mengadopsi fase APM RM dengan baik untuk setiap situasi proyek mereka. Oleh karena itu, dalam konteks ini kami menganggap bahwa model proses visual memberikan representasi yang lebih baik dari pengetahuan yang dijelaskan oleh teman tekstual. Untuk pekerjaan terkait dalam karya mereka, penulis meninjau literatur perkembangan proyek arsitektur enterprise, dan termasuk karya dan praktik utama ADMRM yang dilaporkan serta beberapa panduan yang disediakan oleh beberapa pendukung EA. Namun kami tidak menemukan pekerjaan praktis atau penelitian yang menawarkan bantuan tambahan untuk memahami dan mengintegrasikan proyek. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Franklin. Representasi visual berorientasi proses dari fase manajemen persyaratan program ADM. Aktivasi fase manajemen kebutuhan dijelaskan pada kewajiban aplikasi ini dan proses tingkat kunci menggunakan BPMN. Sebagai contoh pada gambar 1, menunjukkan aktivitas rinci dari fase manajemen kebutuhan program ADM menggunakan BPMN dan alat permodelan proses di Jaki. Model ini berisi 2 tool yang sesuai dengan fase RM dan fase ADM yang lainnya, yang berinteraksi dengan RM dan aktivasi rinci di dalam 20 seperti yang dijelaskan oleh pedoman ADM. RM adalah inti dari metode ini. Dengan demikian, RM memiliki hubungan dengan hampir semua fase ADM.
metodologi penelitian. Pada bagian ini kami menyajikan konsepsi kuesioner merinci pertanyaan penelitian dan mendiskusikan validitas validitas dari evaluasi ini. 4.1 konsepsi kuesioner. Kami menggunakan metodologi penelitian untuk melakukan kuesioner berdasarkan untuk mengevaluasi penggunaan metode profesional mewakili PRM dari KKPM. Kami memilih untuk melakukan survei adalah kumpulan informasi terstandarisasi dari populasi tertentu atau beberapa sampel dari populasi tersebut. Kami kuesioner untuk melakukan survei. Kami menyiapkan menggunakan survei form dan mengirimkannya ke berbagai populasi di bidang teknologi informasi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa. Hal ini sesuai dengan tujuan kami untuk menyediakan model penelitian yang dapat disesuaikan bagi para profesional EA dan untuk membantu para profesional ini disiapkan selama misi juga dilakukan secara bulan Januari dan Februari. Pertanyaan penelitian dengan kode RP1, apakah aktivitas dari pasien dibagi dengan kode RP2, apakah interaksi dengan pasien lainnya bisa dibagi dengan menggunakan metode proses RP3 arsitektur. Pada pertanyaan pertama, kami yang telah dalam pasal penelitian terkait adalah edukasi apakah langkah-langkah yang diakui oleh proses FP1 tidak ada regulasi yang dilakukan di dalam fase RM lebih terdeteksi melalui model proses. Hasil yang diperoleh kami telah memberikan 53 tanggapan yang valid dari industri akademik karena yang terdiri dari bagian penelitian bagian kedua adalah tentang pengetahuan dalam RM pemodelan proses keduanya dianalisis dalam bagian A. Bagian ketiga berkaitan dengan penelitian bagian B bagian C perincian istilah dan hasil penelitian terakhir bagian D mendapatkan hasil kualitatif tambahan. Selanjutnya sini ada hasil yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Ini membahas hasil utama yang diperoleh dari data kuesioner. Skala yang digunakan adalah sama semua untuk semua pertanyaan, yaitu skor 1 sangat tidak setuju dan skor 5 yaitu sangat setuju. Untuk analisis silang hasil ditunjukkan pada tabel 1 nilai rata-rata tergantung pada tingkat pendidikan. Selanjutnya hasil kualitatif tambahan, sebuah pertanyaan terbuka tambahan yang tidak wajib diajukan melengkapi pertanyaan di kategori 4. Apakah berguna untuk menjalankan set lengkap model proses untuk mewakili semua fase ATM dan hubungannya? Untuk menjelaskan secara singkat, jawabannya kami memperoleh hasil sebagai berikut. 16 komentar kualitatif dari 50 jawaban, 11 orang yang diwawancari pada 16 jawaban setuju bahwa pandangan proses tambahan dari tokoh akan fasilitasi pemahamannya. Untuk temuan pada bagian ini kami mendiskusikan teman-teman utama secara umum dan penerapannya pada
pekerjaan kami di masa depan. Juga kami akan menerangkan beberapa kebaikan yang dilakukan dalam diskusi WASI dokter berdasarkan temuan kami. Kami menganggap bahwa representasi proses adalah alat yang berguna untuk memanfaatkan pengetahuan dan pedoman tentang pedoman dan akibatnya tentang praktik dan pengalaman tokoh ATM. Ini berarti bahwa representasi proses memungkinkan untuk menggambarkan dan mengerti apa yang diungkapkan oleh pedoman tekstual. Dan terakhir, kesimpulan yang bersama setempat, makalah ini melaporkan evaluasi empiris yang dibuat untuk justifikasi pembuatan set lengkap model proses untuk fase rekam ATM. Ini merupakan kerja keras dan usaha kami adalah untuk menguji kegunaannya dengan mengumpulkan pendapat dari profesional DI, peneliti, dan mahasiswa. Baik, sekian presentasi dari kami kurang lebih. Maaf bila ada salah kata atau tidak lagi. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.